Bisakah kamu membayangkan hidup mewah hanya dengan $100 per bulan, menikmati anggur berkualitas tinggi sambil dikelilingi perempuan-perempuan yang memikat? Kalau itu terdengar sulit dipercaya, maka selamat datang di Komoro, sebuah negara kepulauan yang menakjubkan dan tersembunyi di Samudra Hindia. Dikenal karena festival budayanya yang semarak dan keindahannya yang mencolok, tempat ini jauh lebih dari sekadar yang terlihat. Di balik permukaannya, tersimpan rahasia-rahasia aneh yang jarang sekali diketahui orang luar. Dari kutukan kuno hingga tradisi yang tidak biasa, setiap detail menambah reputasi Komoro sebagai negeri yang diselimuti misteri. Jadi, apakah kamu siap mengungkapnya? Yuk, ikut bersama kami saat menjelajahi Komoro dalam video hari ini. Nomor 15. Tradisi belajar cara menjadi seorang istri. Di Komoro, salah satu adat pernikahan yang paling menarik dan khas mengharuskan seorang pria mempelajari seni menjadi istri sebelum menikah. Ini bukan sekadar ritual simbolis. Tradisi ini mencerminkan rasa hormat, tanggung jawab, dan komitmen sang pria kepada keluarga calon istrinya. Sebelum pernikahan dapat dilangsungkan, calon pengantin pria akan dibimbing oleh keluarga mempelai perempuan untuk mengelola pekerjaan rumah dan kewajiban keluarga, terutama tugas-tugas berat seperti memotong kayu bakar, mengambil air, dan memperbaiki rumah. Ia juga harus menguasai cara memasak hidangan tradisional keluarga mempelai perempuan, mulai dari menu harian sederhana hingga jamuan lengkap, sebagai bukti bahwa ia mampu mengurus rumah tangga setelah menikah. Yang membuat tradisi ini sangat serius adalah, jika penampilannya dianggap kurang baik, pernikahan bisa ditunda, bahkan dibatalkan. Selain menguji keterampilan praktis, tradisi ini memberi kesempatan bagi keluarga mempelai perempuan untuk memastikan bahwa sang pria benar-benar mampu mendukung masa depan keluarga. Proses belajar ini juga mengajarkan kerendahan hati, kesabaran, dan rasa hormat kepada pasangan, sekaligus mempererat hubungan kedua keluarga. Meski pengaruh modern membuat beberapa keluarga sedikit menyesuaikan tradisi ini, praktiknya masih sangat umum dan dihormati secara mendalam. Pada akhirnya, tradisi ini menunjukkan betapa tinggi nilai peran seorang istri, serta pentingnya tanggung jawab bersama antara suami dan istri dalam masyarakat Komoro. Nomor 14. Keamanan yang benar-benar terjaga. Salah satu alasan utama Komoro dianggap sebagai destinasi ideal bagi para pelancong adalah tingkat keamanannya yang mengesankan. Di sini, kamu tidak perlu terus-menerus khawatir menjaga koper atau barang pribadi, sebuah kekhawatiran yang umum di banyak tempat wisata populer. Entah kamu sedang menyusuri gang-gang sempit di ibu kota Moroni, atau bersantai di pantai-pantai yang tenang dan terpencil, kamu bisa merasa benar-benar nyaman. Masyarakat setempat dikenal ramah dan hangat, selalu siap membantu menunjukkan arah atau sekadar menyapa dengan senyuman. Dari resor mewah hingga desa nelayan yang jauh, area wisata tetap memiliki rasa aman yang kuat, sehingga pengunjung dapat rileks dan menikmati perjalanan sepenuhnya tanpa rasa cemas soal keselamatan. Nomor 13. Tradisi sunat. Di Komoro, sunat, yang secara lokal dikenal sebagai upacara inisiasi, adalah tradisi mendasar dalam komunitas Muslim dan menjadi tonggak penting dalam perjalanan setiap anak laki-laki menuju kedewasaan. Biasanya dilakukan pada masa remaja, paling sering antara usia 12 hingga 14 tahun. Ritual ini menandai titik balik besar dalam hidup. Setelah selesai, anak laki-laki tidak lagi dipandang sebagai anak kecil, melainkan sebagai pribadi yang lebih matang, siap ikut terlibat dalam kehidupan sosial, urusan keluarga, bahkan pembicaraan orang dewasa tentang pernikahan, tanggung jawab, dan mengurus rumah tangga, karena ia kini diharapkan menjadi penopang kuat bagi keluarganya. Penting untuk dipahami bahwa ritual ini jauh melampaui prosedur medis atau perubahan fisik semata. Ini menjadi pernyataan resmi bahwa seorang pemuda siap menghadapi tantangan hidup. Bagi remaja di Komoro, menyelesaikan upacara ini seperti menerima tiket masuk ke dunia orang dewasa, beserta semua kewajiban dan tekanannya. Mereka yang tidak menjalani ritual ini bisa menarik perhatian yang tidak diinginkan atau menimbulkan rasa tidak nyaman di lingkungan sekitar. Karena tidak disunat, dapat dianggap ketinggalan zaman, atau tidak pantas ikut dalam urusan orang dewasa yang serius. Dari sudut pandang agama, sunat berakar pada keyakinan Islam dan dipandang sebagai bentuk penyucian yang membersihkan seorang laki-laki baik secara fisik maupun spiritual. Bahkan, ada yang menggambarkannya sebagai tradisi sakral yang menghubungkan langit dan bumi. Setelah disunat,
Seorang pemuda dianggap siap melindungi keluarganya dan mengabdi kepada komunitasnya, karena tubuh dan jiwanya kini selaras dengan tradisi. Dalam praktiknya, ini bukan pengalaman yang ringan. Statistik menunjukkan bahwa lebih dari 90% pria Muslim di Komoro menjalani ritual ini pada masa remaja. Walaupun dapat dilakukan di fasilitas medis, di banyak wilayah pedesaan sunat masih sering dilaksanakan secara tradisional oleh para ahli sunat berpengalaman yang telah menekuni keterampilan ini selama bertahun-tahun. Selain rasa sakit fisik, prosesnya juga membawa tekanan mental. Dalam budaya Komoro, sunat dipandang sebagai ujian bagi tubuh dan pikiran, yang menandai berakhirnya masa kanak-kanak, sekaligus membuktikan bahwa seorang anak laki-laki mampu menahan rasa sakit dan memikul tanggung jawab yang datang bersama kehidupan dewasa. Nomor 12. Salah satu kebiasaan di Komoro yang kurang dikenal, tetapi sangat menarik, adalah aturan bahwa pengantin perempuan dan pengantin laki-laki tidak boleh mandi sebelum hari pernikahan. Tradisi ini merupakan bagian dari ritual yang dipercaya menjaga kemurnian pasangan dan membawa keberuntungan bagi rumah tangga mereka. Gagasan ini berasal dari keyakinan bahwa menghindari mandi sebelum upacara membantu mereka memulai hidup baru bersama dalam keadaan suci, baik secara fisik maupun spiritual. Sebelum pernikahan berlangsung, baik pengantin perempuan maupun pengantin laki-laki harus mematuhi aturan ini dengan ketat, meski bisa terasa tidak nyaman, terutama saat panas musim panas yang menyengat. Walau begitu, kebiasaan ini dipandang lebih dari sekadar praktik spiritual. Tradisi ini juga melambangkan penghormatan terhadap warisan keluarga dan nilai-nilai komunitas. Mereka yang menjalankannya percaya bahwa tidak mandi dapat melindungi pasangan dari energi negatif dan meningkatkan peluang untuk pernikahan yang bahagia serta langgeng. Di beberapa keluarga, ritual khusus diadakan pada malam sebelum pernikahan, termasuk doa dan perayaan kecil yang bertujuan mendoakan pasangan agar diberkahi kedamaian dan kebahagiaan. Biasanya, pertemuan ini berlangsung di rumah pengantin perempuan ketika kerabat dan teman berkumpul untuk berbagi suasana penuh sukacita. Pada saat ini, pengantin perempuan dan pengantin laki-laki boleh berganti pakaian dan mengikuti ritual keluarga tertentu, tetapi mandi tetap dilarang. Meski bagi orang luar praktik ini mungkin terasa tidak biasa, di Komoro tradisi ini tetap penting, terkait dengan kehormatan keluarga, jati diri budaya, dan harapan akan kehidupan pernikahan yang makmur. Nomor 11. Salah satu aturan sosial yang paling tidak biasa dan sangat dipatuhi di Komoro adalah bahwa perempuan tidak diperbolehkan membiarkan orang asing menyentuh atau melakukan kontak fisik dengan tubuh mereka, terutama area dada. Aturan ini sangat terkait dengan nilai-nilai penghormatan dan kemurnian, serta memiliki makna budaya dan keagamaan yang kuat di kalangan masyarakat Komoro. Berakar dari tradisi kuno, aturan ini bukan hanya untuk melindungi tubuh seorang perempuan, tetapi juga untuk menjaga martabatnya dan penghormatan sosial yang melekat padanya. Di Komoro, menjaga kemurnian seorang perempuan dianggap sangat penting. Dalam banyak budaya Islam tradisional, keyakinan ini mencerminkan penghormatan terhadap tubuh dan ikatan sakral antara seorang perempuan, keluarganya, dan komunitas yang lebih luas. Walaupun aturan ini dapat mengejutkan para pengunjung, terutama dari masyarakat barat yang lebih terbuka dalam mengekspresikan kebebasan pribadi dan kenyamanan fisik. Di Komoro, hal ini dipandang sebagai kewajiban moral sekaligus spiritual. Menghormati batas fisik perempuan bukan sekadar tuntutan sosial, melainkan prinsip etika yang dibimbing oleh iman dan tradisi. Kebiasaan ini tidak hanya berlaku dalam interaksi sehari-hari antara laki-laki dan perempuan, tetapi menjadi semakin penting dalam upacara besar seperti pernikahan. Dalam acara-acara seperti ini, kedua keluarga dengan hati-hati menjaga batas-batas tersebut demi melindungi kemurnian pengantin perempuan dan menjaga kehormatannya. Karena itu, anak perempuan di Komoro diajarkan sejak usia dini untuk melindungi diri, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara mental dan emosional, sehingga meneguhkan nilai-nilai yang tetap menjadi inti kehidupan masyarakat Komoro. Nomor 10. Karena sebagian besar penduduk Komoro beragama Islam, makan daging babi dilarang keras dan dianggap sebagai salah satu aturan agama yang paling penting, aturan yang tidak seorang pun berani melanggarnya. Hal ini langsung terlihat saat Anda berjalan melewati pasar lokal, restoran, atau rumah keluarga, karena daging babi sama sekali tidak pernah muncul dalam menu.
Jika Anda tanpa sengaja meminta daging babi, kemungkinan besar Anda akan disambut dengan tatapan terkejut dan senyum sopan, seringkali disertai rasa canggung yang tipis. Meskipun daging babi umum di banyak wilayah dunia, di Komoro makanan ini tidak peran dalam hidangan sehari-hari. Selain daging babi, ada pula makanan lain yang dibatasi menurut hukum makanan dalam Islam. Minuman beralkohol misalnya sangat dibatasi, meski beberapa bar atau hotel yang berorientasi wisatawan mungkin menyajikan alkohol. Namun, sekalipun demikian, alkohol tetap tidak memiliki tempat yang nyata dalam budaya kuliner negara ini. Sebagai gantinya, kuliner Komoro berpusat pada hidangan tradisional seperti mataba, singkong yang dimasak dalam santan, mitola, ikan yang diolah dengan santan, serta beragam hidangan laut segar. Saat festival keagamaan dan momen istimewa, makanan dipilih dengan cermat agar hanya berisi hidangan halal yang diperbolehkan dalam Islam. Sajian ini diharapkan bersih, sehat, dan dimasak mengikuti tata cara tertentu, mulai dari pemilihan bahan hingga proses memasaknya. Bagi wisatawan yang diundang ke rumah warga setempat, berbagi hidangan di Komoro menjadi cerminan yang jelas tentang nilai-nilai keagamaan dan keyakinan yang berakar kuat di negara ini. Nomor 9. Biaya hidup super murah. Satu hal yang pasti, Komoro adalah destinasi tempat kamu bisa bepergian dengan nyaman tanpa terus-menerus khawatir soal uang. Kalau kamu sedang mencari tempat dengan biaya hidup yang sangat rendah, tetapi tetap memberikan pengalaman yang unik dan memuaskan, Komoro layak jadi pilihan ideal. Dibandingkan negara-negara maju, biaya hidup di sini terasa luar biasa terjangkau. Menyewa apartemen satu kamar tidur di pusat ibu kota, Moroni, biasanya berkisar antara 150 hingga 300 dolar per bulan. Kalau kamu memilih tinggal di luar pusat kota, harganya turun lebih jauh lagi, dengan apartemen yang tersedia sekitar 100 hingga 150 dolar per bulan. Bagi para pelancong, kamar hotel umumnya berada di kisaran 20 hingga 30 dolar per malam, menjadikan Komoro pilihan yang sangat bagus untuk jelajah hemat. Pengeluaran harian juga tetap rendah, terutama untuk urusan makanan. Pasar lokal menawarkan bahan-bahan segar dengan harga yang sangat wajar, sehingga biaya harian bisa ditekan. Masakan rumahan dengan ikan segar, sayuran, dan nasi kira-kira menghabiskan 2 hingga 4 dolar, sedangkan makan di restoran lokal biasanya berkisar 5 hingga 15 dolar per porsi. Barang impor seperti keju, daging sapi, dan makanan olahan cenderung mahal karena biaya impor. Meski begitu, dengan memilih kuliner lokal, kamu tetap bisa menikmati makanan yang bersenang di nama Cheshuermgar. Nomor 8. Di beberapa suku di Komoro, kemampuan seorang pria untuk memiliki lebih dari satu istri merupakan praktik tradisional dan diterima luas oleh masyarakat. Kamu mungkin mengira ini hanya cerita lama atau kebiasaan dari masa lampau yang jauh, tetapi tidak. Praktik ini masih cukup umum di Komoro hingga sekarang. Namun, jangan membayangkan seorang pria hidup mewah dikelilingi banyak istri cantik, karena tradisi ini jauh lebih rumit daripada yang terlihat di permukaan. Dalam masyarakat Komoro, meski seorang pria boleh memiliki beberapa istri, jumlah istri yang bisa ia nikahi tidak hanya bergantung pada keinginannya sendiri. Sebaliknya, hal itu berkaitan langsung dengan kemampuan finansialnya. Kamu mungkin berasumsi bahwa pria kaya pasti punya banyak istri, dan meskipun itu tidak sepenuhnya salah, kenyataannya jauh lebih kompleks. Pria manapun yang ingin menikah lagi harus membuktikan bahwa ia mampu menanggung kebutuhan semua istri dan anak-anaknya. Setiap pernikahan di Komoro, terutama ketika seorang pria sudah memiliki satu atau lebih istri, bukan sekadar komitmen emosional, melainkan juga tanggung jawab finansial yang sangat serius. Setiap kali ada istri baru, pengeluaran seorang pria meningkat tajam, bahkan kadang bisa menjadi 2 kali lipat atau 3 kali lipat. Biaya ini bukan hanya berasal dari upacara pernikahan yang besar dan mahal, tetapi juga dari kebutuhan sehari-hari keluarga yang semakin bertambah. Artinya, punya uang saja belum tentu cukup untuk menikahi istri sebanyak yang diinginkan. Faktanya, setiap pernikahan baru adalah investasi besar yang menuntut perencanaan dan persiapan matang. Penting juga dicatat, pernikahan di Komoro bukanlah hal yang murah. Seorang pria bisa saja perlu mengeluarkan ribuan dolar untuk satu pernikahan, sok hadiah dan persembahan bagi keluarga pihak istri. Meski tampaknya hanya pria kaya yang mampu menjalani gaya hidup seperti ini, kenyataannya tidak selalu begitu. Bahkan pria dari kelas menengah
atau mereka yang sumber dayanya terbatas bisa memiliki 2, 3, bahkan 4 istri jika pandai menabung dan merencanakan kehidupan pernikahan dengan cermat. Namun, dalam situasi seperti itu, mudah membayangkan tekanan yang mereka hadapi, memikul tanggung jawab finansial dan emosional yang berat, sambil menjaga keluarga besar dengan banyak kebutuhan yang berbeda-beda. Nomor 7. Walaupun bukan hukum resmi, di beberapa wilayah pedesaan Komoro ada aturan tak tertulis yang masih sangat dipatuhi. Perempuan seringkali dibatasi untuk tidak keluar rumah setelah matahari terbenam. Meski aturan ini kerap dijelaskan sebagai soal keamanan, hal itu juga erat kaitannya dengan perlindungan serta penghormatan terhadap tradisi komunitas yang sudah lama mengakar. Jika seorang perempuan keluar setelah gelap di Komoro, ia bisa menarik tatapan curiga atau bahkan mendapat teguran dari orang lain. Secara tradisional, ketika malam tiba, perempuan diharapkan tetap berada di rumah. Bukan hanya karena alasan keamanan, tetapi juga untuk menghormati nilai budaya dan keluarga. Setelah matahari terbenam, perempuan umumnya diharapkan mengikuti seperangkat aturan ketat yang ditegakkan oleh anggota keluarga atau masyarakat sekitar. Walau sebagian orang memandang ini sebagai pembatasan kebebasan pribadi, hal tersebut sering dibenarkan sebagai cara untuk melindungi kehormatan dan kesejahteraan perempuan. Bentuk pengendalian ini bisa muncul dalam berbagai cara. Misalnya mengharuskan perempuan pulang pada jam tertentu, atau melarang mereka keluar tanpa izin dari wali atau anggota keluarga. Praktik ini terutama umum di daerah pedesaan, tempat tradisi masih sangat kuat membentuk kehidupan sehari-hari. Bagi banyak orang luar, terutama di masyarakat yang sangat menjunjung kebebasan pribadi, gagasan bahwa perempuan sebaiknya tidak keluar setelah gelap bisa terasa sulit dipahami atau diterima. Namun, di Komoro, aturan ini tidak selalu dipandang tidak adil. Sebaliknya, hal itu mencerminkan keyakinan sosial yang sudah mengakar, berpusat pada martabat dan keselamatan dalam masyarakat tradisional. Sebagian orang percaya bahwa membatasi pergerakan perempuan pada malam hari melindungi mereka dari potensi bahaya, seperti kejahatan atau risiko tak terduga yang muncul setelah gelap. Yang lain berpendapat bahwa hal itu membatasi kemandirian dan kebebasan bergerak perempuan. Sebagai pengunjung dari barat, kamu mungkin merasa bingung melihat perempuan setempat mengikuti aturan-aturan ini, sambil bertanya-tanya apakah mereka benar-benar nyaman dengan pembatasan tersebut, atau sekadar menyesuaikan diri dengan harapan sosmodern. Banyak yang percaya tradisi-tradisi ini mungkin perlahan berubah seiring waktu. Nomor 6. Undang-undang yang melarang pengakhiran kehamilan. Komoro, di mana mayoritas penduduknya memeluk Islam, menerapkan aturan yang sangat ketat terkait pengakhiran kehamilan, yang jelas mencerminkan keyakinan agama dan nilai-nilai tradisional negara tersebut. Di Komoro, mengakhiri kehamilan dilarang dalam hampir semua keadaan, dengan pengecualian yang hanya diizinkan pada kasus medis yang sangat spesifik, misalnya ketika nyawa ibu berada dalam bahaya serius. Untuk alasan lain apapun, baik alasan pribadi maupun sosial, mengakhiri kehamilan dianggap melanggar hukum dan dapat berujung pada hukuman berat. Isu ini melampaui sistem hukum dan tetap menjadi topik sosial yang sangat sensitif, terutama dalam kerangka keagamaan di negara tersebut. Hukum yang mengatur pengakhiran kehamilan sebagian besar berakar pada prinsip-prinsip Islam, yang menekankan perlindungan kehidupan sejak saat pembuahan sebagai keyakinan inti. Bagi umat Muslim di Komoro, pelarangan pengakhiran kehamilan memiliki makna moral yang mendalam dan dipandang sebagai wujud penghormatan terhadap kehidupan, sebuah keputusan yang diyakini hanya milik Tuhan. Meski hukumnya sangat ketat, membahas topik ini secara terbuka amatlah sulit. Dalam masyarakat konservatif seperti Komoro, di mana hal-hal terkait gender, hak perempuan, dan pilihan reproduksi diawasi ketat, serta sangat terkait dengan norma etika, topik ini tetap sangatlah rumit dan sensitif. Mereka yang melanggar hukum ini bisa menghadapi bukan hanya kecaman sosial yang keras, tetapi juga konsekuensi hukum yang serius. Pada saat yang sama, penting untuk menyadari bahwa penegakan hukum seperti ini menantang di masyarakat, yang edukasi tentang kesehatan seksual dan hak-hak perempuan masih terbatas. Perempuan yang sedang kesulitan atau tidak mampu merawat anak dapat menghadapi keputusan yang kompleks. Dapat tumiestos major brain cara pengakhiran ilegal, sudah listing infraction dari risiko kisah berat. Nomor 5. Undang-undang yang melarang perjalanan ke area tertentu.
Di Komoro, ada zona-zona tertentu yang wisatawan dilarang keras memasukinya tanpa izin khusus dari otoritas tempat. Area terbatas ini biasanya berkaitan dengan situs-situs suci, tempat yang memiliki makna keagamaan yang kuat, atau wilayah milik komunitas suku. Melanggar aturan ini bukan hanya dianggap sebagai pelanggaran wilayah, tetapi juga sebagai tindakan serius yang menyinggung adat dan keyakinan penduduk setempat. Karena itu, pengunjung sangat disarankan untuk tidak memasuki area tersebut, kecuali telah mengantongi izin resmi. Karena tindakan itu dapat menimbulkan konsekuensi yang berat. Contoh yang jelas termasuk lokasi-lokasi yang terhubung dengan keyakinan Islam atau upacara tradisional Komoro. Tanah-tanah ini dianggap suci dan memasukinya tanpa persetujuan dipandang sebagai tanda tidak hormat. Sanksi dapat berkisar dari denda, penahanan sementara, hingga pengusiran dari negara. Masyarakat Komoro menempatkan nilai yang tinggi pada agama dan perlindungan ruang-ruang suci. Di desa-desa pedalaman yang masih kuat tradisi Islamnya, bisa ada pemakaman, tempat keramat, atau area ritual yang tidak boleh diakses orang luar tanpa persetujuan pemuka komunitas atau otoritas setempat. Di luar makna religiusnya, tempat-tempat ini juga sangat terkait dengan tradisi budaya kuno, dan masuk tanpa izin dapat dengan mudah memicu ketegangan atau konflik di dalam komunitas. Selain situs keagamaan, zona terbatas lainnya mencakup wilayah suku atau area yang memiliki sumber daya alam seperti tambang, di mana akses dibatasi hanya untuk orang yang berwenang. Suku-suku di Komoro terus menjaga adat, tradisi, dan hak wilayah mereka. Memasuki area ini tanpa izin dapat membuat pengunjung dianggap sebagai penyusup dan bisa berujung pada hukuman tegas baik dari komunitas maupun dari otoritas setempat. Nomor 4. Proses visa yang sederhana. Komoro menawarkan kebijakan visa yang relatif sederhana dan praktis bagi wisatawan. Jika Anda adalah warga negara dari negara Afrika Timur atau negara Afrika lainnya, Anda dapat masuk ke Komoro tanpa perlu visa. Pelancong dari wilayah lain di dunia dapat mengajukan visa turis melalui kedutaan Komoro atau memperoleh visa saat tiba di bandara, sehingga proses masuk menjadi mudah dan dapat diakses. Selain itu, Komoro juga menyediakan opsi visa jangka panjang bagi pengunjung yang ingin tinggal lebih lama dan merasakan sepenuhnya budaya unik serta cara hidup masyarakatnya. Dengan lanskap alam yang memukau, keragaman budaya yang kaya, biaya hidup yang terjangkau, serta keramahan hangat penduduknya, Komoro adalah destinasi yang benar-benar layak untuk dijelajahi. Bagi Anda yang mencari sesuatu yang berbeda dan tak terlupakan, negara kepulauan ini menjanjikan pengalaman perjalanan yang tidak seperti yang lain. Nomor 3. Bakar diri untuk menyelesaikan perselisihan. Di Komoro, beberapa komunitas menjalankan tradisi yang sangat keras dan dramatis saat menyelesaikan perselisihan. Praktik ini bisa melibatkan pembakaran barang berharga milik lawan, atau dalam kasus yang sangat ekstrem, membakar diri sebagai cara untuk menunjukkan keberanian, keteguhan hati, dan kesetiaan demi membela kehormatan keluarga. Ini bukan tindakan modern atau sekadar simbolis seperti yang sering terlihat di film, melainkan ritual kuno yang kuat, yang memperlihatkan akar budaya mendalam dari sebagian kelompok suku di kepulauan ini. Ketika konflik muncul, entah karena pertengkaran keluarga, ketegangan antar suku, atau perselisihan sosial yang lebih luas, menyelesaikannya lewat tindakan seperti ini dipandang sebagai bentuk perlawanan dan pengorbanan pribadi. Para pelaku dapat membakar benda-benda bernilai, seperti properti, harta, atau barang kesayangan milik pihak lawan, dengan api sebagai pernyataan kemarahan yang mendalam, kesedihan, atau perpisahan terakhir. Tindakan ini dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen yang tak tergoyahkan dalam menjaga kehormatan keluarga, sekaligus melambangkan kesiapan untuk mengorbankan segalanya demi mempertahankan martabat dan nilai-nilai tradisional yang dianggap suci dalam komunitas. Pada intinya, ritual ini dipandang sebagai ungkapan kekuatan dan keteguhan, sebuah pesan bahwa kehormatan tidak boleh disentuh dan layak ditebus dengan biaya berapapun. Namun, tradisi ini juga memicu kontroversi serius, baik di dalam masyarakat Komoro maupun di kalangan pengamat internasional. Tindakan yang melibatkan perusakan properti atau melukai diri sendiri membawa dampak fisik, emosional, dan sosial yang berat. Sersurinit fi risikoan harus disadainya sepilas yang berduas. Nomor 2. Festival besar sepanjang tahun. Salah satu pengalaman paling berkesan saat berkunjung ke Komoro adalah ikut merasakan festival budayanya yang semarak. Dengan Idul Fitri,
perayaan yang menandai berakhirnya Ramadan sebagai acara paling penting di antaranya. Festival ini bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga momen kuat ketika warga berkumpul untuk bersilaturahmi, menyambung kembali hubungan, dan berbagi kebahagiaan yang tulus. Pada saat Idul Fitri inilah masyarakat Komoro benar-benar menunjukkan rasa persatuan, keramah tamahan, dan kebanggaan budaya yang begitu kuat. Saat Fajar Idul Fitri tiba, suasana mendadak hidup dan penuh energi, dengan bunyi genderang bergema di sepanjang jalan. Para perempuan tampil anggun mengenakan busana berjaring berwarna tian, kain sutra lembut dengan rona cerah yang menonjolkan kulit mereka yang gelap dan sehat. Gelang emas yang berkilau dan selendang tipis menambah keanggunan mereka, membuat perayaan ini tampak memukau. Kemanapun memandang, ada senyum, sapaan hangat, dan orang-orang yang antusias berbagi kebahagiaan dengan keluarga, sahabat, bahkan para pelancong yang kebetulan lewat. Seluruh perayaan dipenuhi emosi dan semangat. Rombongan orang bergerak bersama menyusuri jalan di tengah musik, tawa, dan ritme genderang yang dalam, menciptakan pemandangan penuh warna dan energi. Salah satu momen paling istimewa dari Idul Fitri di Komoro adalah pawai perahu tradisional. Perahu-perahu kayu yang dihias dengan sangat rapi, ditutupi motif-motif detail, melambangkan kisah, legenda, dan identitas budaya tiap komunitas pulau. Perahu-perahu ini lebih dari sekadar alat transportasi. Mereka menjadi simbol persatuan dan keterhubungan yang menyatukan orang-orang dalam perayaan bersama yang benar-benar kolektif. Dengan ikut festival ini, Anda bisa benar-benar larut dalam pawai yang meriah dan menikmati makanan khas yang hanya dibuat untuk kesempatan ini. Bayangkan berjalan di samping arak-arakan yang semarak sambil mencicipi mahambri, adonan goreng renyah dengan aroma hangat pala dan kayu manis. Meski sederhana, kudapan manis ini mencerminkan kekayaan halus kuliner Komoro. Manis yang lembut, bagian luar yang garing, dan bagian dalam yang empuk serta lembut, membuat Anda ingin terus menyantapnya. Bagian penting lainnya dari Idul Fitri adalah teh cengkeh. Seduhan hangat yang terkenal dengan aroma rempahnya yang kuat, terutama wangi cengkeh, dan sering dinikmati bersama hidangan penutup. Secangkir teh hangat ini dengan rasa yang pekat dan sedikit pedas menghadirkan kenyamanan di jam-jam pagi yang sejuk. Dengan semua unsur ini berpadu, Idul Fitri di Komoro jauh melampaui sekadar momen keagamaan. Ini adalah festival budaya, tempat iman, tradisi, dan kuliner lokal menyatu selaras menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Jika suatu hari Anda punya kesempatan untuk ikut merasakannya, pengalaman ini pasti akan membekas lama. Jadi, bagaimana menurut Anda tentang perayaan ini? Apakah Anda ingin merasakan sendiri suasana Idul Fitri yang hidup di Komoro? Jika Anda merencanakan perjalanan ke negara kepulauan ini, pastikan Anda menjadwalkannya saat festival yang luar biasa ini berlangsung. Nomor 1. Keanekaragaman luar biasa dari kuliner Komoro. Komoro tidak hanya terkenal karena keindahan alamnya yang masih murni, tetapi juga sebagai surga kuliner sejati, tempat pengaruh Afrika, Arab, dan Prancis berpadu menjadi satu. Keindahan kuliner Komoro bukan hanya terletak pada penggunaan bahan-bahan segar, melainkan juga pada seni memadukan rempah-rempah untuk menciptakan hidangan yang kaya rasa, memikat, dan tak terlupakan. Jika Anda pecinta makanan, perjalanan ke Komoro rasanya belum lengkap tanpa mencicipi beberapa sajian paling ikonik dari kepulauan ini. Mari kita mulai dengan langu grillet, hidangan lobster bakar yang sering dimasak langsung di tepi pantai, sehingga Anda bisa menikmati makanan sambil menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Lobster dipanggang di atas bara panas, menguar aroma yang sulit ditolak. Saat manis alami dagingnya berpadu dengan pedas cabai, segarnya lemon, dan sentuhan ringan cengkeh. Tidak ada yang lebih nikmat daripada menyantap lobster ini dengan segelas air kelapa segar pada sore yang hangat, sambil merasakan semilir lembut angin laut. Berikutnya ada mitola, hidangan yang memiliki makna budaya mendalam di Komoro. Mitola adalah semur ikan segar yang dimasak dengan santan dan dianggap sebagai hidangan istimewa khas tempat. Ikan terlebih dahulu dimarinasi dengan kunyit, jahe, dan rempah-rempah khas Komoro, lalu dimasak perlahan hingga empuk dan terasa manis di dalam santan yang kental dan lembut. Keharmonisan antara manisnya ikan dan gurih kayanya santan menjadikan mitola hidangan yang benar-benar berkesan. Biasanya mitola disajikan bersama nasi putih yang pulen, menyeimbangkan rasa, dan membuatnya menjadi santapan yang sempurna. Jika Anda menyukai hidangan yang sederhana namun penuh rasa, pilau adalah pilihan lain yang wajib dicoba.
Nasi berbumbu ini sangat umum dalam hidangan Komoro dan biasanya dibuat dengan ayam, daging sapi, atau seafood seperti udang dan ikan. Yang membuat pilau istimewa adalah perpaduan rempah yang halus seperti kayu manis, kunyit, dan lada, dipadukan dengan bahan-bahan segar. Nasinya harum, sedikit pedas, dan sama sekali tidak berminyak, sehingga rasanya sulit berhenti menyuap. Untuk memperkaya cita rasa, orang Komoro sering menyajikannya dengan rugal, saus tomat pedas yang membuat hidangan ini terasa makin menggoda. Namun kuliner Komoro bukan hanya soal hidangan utama. Setelah menikmati sajian yang mengenyangkan, buah-buahan tropis menjadi penutup yang sempurna. Komoro dikenal dengan mangga, pepaya, nanas, dan pisang yang segar. Manis alami, kaya vitamin, dan cocok untuk menyegarkan tubuh di hari yang panas. Buah-buahan ini bisa disantap langsung, atau diolah menjadi pencuci mulut sederhana seperti smoothie atau salad buah manis. Pada akhirnya, pesona sejati kuliner Komoro tidak hanya terletak pada rasanya, melainkan pada cara kuliner ini mencerminkan perpaduan budaya yang membentuk kepulauan tersebut. Makanan di sini lebih dari sekadar pengisi perut. Ia bercerita tentang perdagangan dan interaksi antara dunia Afrika, Arab, dan Eropa. Setiap hidangan membawa jejak pengaruh itu, mulai dari rempah ala Arab hingga teknik memas princes. Saya harap kamu menikmati video hari ini. Jika iya, jangan lupa klik tombol suka dan berlangganan channel ini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Dukunganmu membantu kami terus membuat konten yang lebih baik lagi. Pastikan kamu menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin kamu akan menyukainya. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang negara mana yang ingin kamu lihat kami jelajahi selanjutnya. Terima kasih banyak sudah menonton, dan sampai jumpa di video berikutnya.